Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ansori, seorang mahasiswa Software Engineering dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya sebagai internship di SAI Academy. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi MVVM arsitektur pada REST API menggunakan cara yang paling mudah untuk dipahami ya. Menggunakan Kotlin juga untuk bahasa pemrogramannya. Untuk konten yang akan dibahas cukup singkat. Yang pertama, what is REST API? Yang kedua tuh how REST API works, dan terakhir how to implement MVVM to REST API. So langsung aja ke pembahasan yang pertama. What is REST API? REST API atau Representational State Transfer API ini singkatnya adalah salah satu arsitektur yang ada pada API atau Application Programming Interface. Nah, REST API ini menggunakan HTTP sebagai media pertukaran data ya. Dan juga data yang terdapat pada REST API ini dalam bentuk JSON atau JavaScript Object Notation, atau juga bisa dalam bentuk XML. Singkatnya seperti itu. Oke, yang kedua, how REST API works. Di sini terdapat sebuah gambar cara kerja REST API ini. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi HTTP itu memiliki beberapa metode ya. Yang pertama tuh saya ambil simpelnya aja, ada method get. Get ini bertugas untuk mendapatkan sebuah data atau informasi yang ada. Terus ada method post. Post ini bertugas untuk membuat sebuah data baru. Ada method put. Put ini bertugas untuk melakukan pembaruan data pada resource. Dan juga ada delete. Delete ini bertugas untuk melakukan penghapusan data-data tertentu dalam resource. Di sini misalkan klien, ada entitas klien, REST API, dan database. Di sini klien misalkan mau request mendapatkan sebuah data atau get ya, menggunakan method get, request ke REST API, nanti REST API ini akan mengambil data dari database dan mengembalikan response berupa JSON atau XML ke klien gitu. Intinya cara kerjanya seperti itu. Atau juga bisa misalkan post mau membuat sebuah data baru, dia request post ke REST API, terus dia naruh ke database. Nah, ketika responsnya sukses, dia juga sukses atau gagal juga, responsnya akan dikembalikan ke klien dalam bentuk JSON atau XML. Seperti itu. Oke, yang terakhir, how to implement MVVM to REST API. Di sini masih menggunakan gambar yang sama dengan pembahasan yang bulan kemarin. Kemarin itu pembahasannya mengenai implementasi pada Firebase. Nah, sekarang ini implementasinya pada REST API. Seperti yang kita ketahui, MVVM itu terdiri dari beberapa layer. Ada layer view model, dan layer model. Langsung aja kita praktek. Untuk praktek, ini bisa nyoba sendiri. Saya di GitHub untuk start project-nya. Dulu. Kalau ada yang mau nyoba atau clone juga boleh. Itu starter project-nya. Oke, pada starter project ini apa yang didapat? Pertama ada activity ya, udah built-in activity, terus library yang dipakai, terus colors juga udah di setting, dan konfigurasi tema. Di sini juga project ini akan mengimplementasikan adaptive tema. Oke. Pertama di sini ada page cage, ada API, models, dan view models.
Nah, ini untuk mencoba API-nya bisa mengunjungi websitenya si TMDB. Nah, di sini untuk contoh API-nya saya menggunakan TMDB. Ini bisa login terus masuk ke settings, terus ke API. Nah, nanti di sini kalau yang belum daftar ini bisa ngisi form gitu untuk request API. Nah, kalau udah request bisa mengunjungi dokumentasinya. Oke, pada kali ini saya akan implementasikan popular movies ya sama search movies. Oke. Get popular. Nah, di sini ada dokumentasinya. Ini untuk endpoint-nya. Untuk mengetes datanya itu bisa dipakai Postman ya. Nah, ini API key yang didapat. Ini base URL dan ini API key-nya. Kita coba send. Nah, datanya ada. Oke, kita coba implementasiin. Untuk nyimpen base URL sama API key ini biasanya kan ditaruh di constraint variable. Nah, ini cara yang paling efektif itu disimpan di build feature atau config build ini. Di sini ada base URL, ini juga foto base URL-nya, dan ini API key-nya. Oke, langsung aja. Pertama itu ke API bikin sebuah class namanya API service. Nah, pada API service ini nanti semua semua endpoint terdapat di sini. Oke, langsung aja. Itu yang pertama, metodenya to get, menggunakan method get. Suspend. Nah, ini tadi endpointnya movie popular ya. Karena di sini saya sudah pakai slash untuk base URL nah ini base URL. Jadi tinggal pakai slash popular seperti itu. Get popular movie. Nah, di sini parameternya ada apa aja? Parameternya itu kita lihat lagi di Postman base URL API key. Yang pertama ada key ya, ada key dan ada page. Nah, parameter ini dalam method get dipisahkan menggunakan simbol dan. Pertama ada API key, kita copy. Nah, di sini menggunakan annotation query, menggunakan retrofit. Query, tadi query-nya apa? API key, variabelnya key itu dalam bentuk string. Terus yang kedua ada page. Kasih annotation lagi query. Coba buka lagi Postman, ini copy page ya. Page gitu. Nama variabelnya page. Dia type-nya integer ya. Nah, di sini dia ngembaliin datanya, data response. Untuk itu
Kita coba simple ya. Ini response yang ada di Postman. Ini copy semua. Nah, di sini pada page case model ini bikin kelas baru ya. Di sini karena saya menggunakan plugin yang namanya generate pojo ya, yang ini. Jadi ini tinggal copy paste bentuk JSON yang ada, nanti akan di convert menjadi data class gitu. Menggunakan parse label terus jangan single file. Paste aja dulu. Namanya popular movie response atau kayaknya sama aja deh. Movie response aja popular. Nah, nanti ini rencananya mau implementasi search. Movie response aja deh. Ini yang menggunakan Kotlin. Ini sesuaikan menggunakan bahasa pemrograman yang dipakai. Di sini saya menggunakan Kotlin dan menggunakan JSON ya, bukan JSON tapi JSON. Ini untuk converter JSON ke JSON dari retrofit. Tinggal generate, maka sebuah data class akan dibuat. Nah, kita rename aja ini menjadi movies. Nah, di sini ini kenapa dah? Atau belum ada ya itunya? Oh iya, di sini belum ada plugin buat parse label. Oke, kita copy aja, ada yang udah di mana ya? Nah, ini. Oke. Paste di sini. Sinkron. Oke, udah. Yep. Ini kasih 0 aja, 0. Ini jangan kasih 0. Ini kasih 0. Oke. Nah, ini data class untuk response. Nah, nanti response ini akan diambil yang result ini ya, alias si data class yang movie ini ya. Ini kasih aja deh false. Ini jangan kasih deh ini. Nah, popularity kayaknya ini nggak bakal pakai deh. Popularity apa ya? Average itu pakai float F. Ini juga kasih float aja deh. Kita lihat dulu popularity. Nah, ini ya dia float ya, bisa pakai float. No false. Vote count 0 juga. Oke, sip. Nah, di sini itu mengembalikan nilai si movie response. Nah, untuk implementasi MVVM ini ada beberapa cara ya. Nah, di sini saya ambil cara yang paling mudah dan paling singkat untuk diimplementasikan gitu. Oke, mengenai tadi arsitektur ini. Nah, di sini tadi saya bikin di layer mana? Di layer model. Saya bikin di layer model untuk remote data source-nya ini nih. Remote data source. Nah, selanjutnya kita harus bikin repository. Repository untuk pattern-nya. Nah, di sini bikin page cage. Biasa lupa belum bikinin page cage-nya. Repositories
Di sini bikin juga Kotlin class namanya movie repository. Nah, di repository ini ngapain aja? Nah, di repository ini kita call method ini. Kita call ini ke repository. Pertama bikin dulu initiation-nya private client itu sama ya sama dengan, langsung aja sama dengan API service. Oh, sorry, sebelum ini harus bikin dulu API service-nya, API config ya, bikin API config. Di API ini bikin kelas baru namanya API config. Nah, API config ini dia akan nge-build API service-nya gitu. Di sini pakai static ya, static di Kotlin itu menggunakan companion object. Nah, pertama itu bikin logger inceptornya. Bikin fun dulu function get API service. Nah, ini dia tipenya dari API service-nya yang interface yang tadi dibikin. Nah, pertama harus ada logger. Ini optional sih, cuman ini enak untuk debugging response request ke API-nya. Kita namakan logging inceptor. Nah, ada ini logging inceptor. Itu sama dengan if kita ngecek build config dot debug itu dia nge-return login inceptor dot set level dari http login inceptor dot level dot body ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa kasih else. Di sini berikan http login inceptor dot set level juga http login inceptor dot level dot none. Oke. Habis itu kita bikin client, enter file client dengan itu menggunakan OKHTTP ya. OKHTTP dot builder untuk kliennya. Jangan lupa juga di sini dot add inceptornya dari login inceptor tadi dan dot build. Oke. Untuk yang terakhir itu bikin retrofit objeknya, retrofit. Nah, retrofit itu sama dengan retrofit dot builder dot base URL. Nah, base URL ini kita ambil dari build config ya. Build config dot
wait. Ini harusnya, oh iya wait. Ini wait dulu. Kita komen aja dulu dah. Ini harus di build dulu sebelum sebelum dia digunakan, dia harus di build dulu, nanti disimpan di suatu tempat gitu. Kita build aja. Beberapa saat. Udah. Oke, coba. Build config. Belum ada ya? Wait. Coba clean project deh. Itu untuk tekniknya aman sih, cuman agak ribet aja. Harus rebuild gitu. Oke, coba. Ini udah bener kan? Nah, ini build config. Coba. Build. Masih belum ada ya? Wait. Ini aja deh. Komen. Close dulu. Buka lagi. Bikin project lagi. Rebuild. Ya, harusnya udah ada nih. Harusnya udah ada. Base URL itu build. Nah, wait, ini harusnya kita X dulu ke sini. Sip ya. config.base URL. Selanjutnya itu harus di-convert ya, convert ke JSON ya, bukan JSON, JSON. Add converter factory itu JSON converter factory dot create dot client ya, mana kliennya apa, client dot build gitu. Yang terakhir, karena dia sebuah metode yang harus nge-return suatu value, nge-return dia nge-return retrofit dot create nah ini dari API service cluster Java gitu. Untuk API config ini udah beres. Selanjutnya kita implementasi di sini. Client sama dengan get API config dot
get API service ya, itu kliennya. Nah, terus di sini ada function method lagi, suspend fun. Kita samain aja nama metodenya get popular movie. Si itunya tadi ada apa aja? API key sama page ya, API key. Oke. API key ini kita ambil lagi dari build. Berarti di sini page aja deh. Page doang. Integer. Itu sama dengan client dot get popular movie key-nya. Kita ngambil dari build config lagi. Build config dot API key. Kita pas parameter page. Nah, gitu. Oke. Kita udah bikin remote data source alias service-nya. Kita udah bikin repository pattern. Nah, di sini kita view model nih. Kita pindah layer ya. Kita pindah ke layer view model. Oke. Di sini di page view models bikin kelas namanya movie view model. Nah, di sini kita bikin instance repository private file repository itu movie repository sedangkan movie repository. Nah, di sini untuk membedakan cara mana yang paling mudah atau yang paling panjang tuh di sini view model sama API service ini. Nah, biasanya di sini untuk cara yang basic itu dia nge-return call ya, nge-return call dari API dari retrofit-nya. Nah, nanti ada bikin pattern lagi yang namanya API client. Nah, dia untuk prosesnya itu panjang sekali. Nah, di sini akan permudahnya. Di view model ini kita tinggal bikin metodenya samain deh. Di sini nggak pakai suspend lagi ya, nggak pakai suspend lagi karena di sini nanti akan nge-execute suspend itu. Page ya. Dia nge-return. Nah, untuk cara yang lainnya juga di sini itu normal atau apa basicnya tuh dia nge-request terus nge-observe. Nah, kalau cara yang ini dia nge-request sekaligus observe gitu. Jadi dia harus nge-return live data. Live data dari sebelum itu nih. Di sini harus bikin resource dulu. Kita bikin resource untuk nanti kan response tuh ada success, ada loading, ada error ya. Kita bikin tiga item itu. Bikin class sealed class ya, sealed class namanya resource. Bikin resource add. Nah, di resource ini nanti kan akan request nih on success atau on loading atau on error gitu. Nanti nge-throw sesuatu gitulah intinya. Ini out r resource ya. Ini pakai private constructor. Nah, di sini ada data class. Pertama kita bikin untuk sukses dulu ya. Sukses nih, untuk sukses. Untuk sukses
Di success ini ada out di results jatuh. Kita bikin file data aja ya, kita kasih variabelnya data dari T. Nah, ini dia ngeri resource T ya, seperti itu. Ini untuk on success. Kita bikin untuk error ya. Untuk error itu out sama atau error mah gini aja deh. Kalau error tuh tinggal langsung aja message dia harus string ya, string resource dia nge-throw nothing aja, throw nothing. Terakhir kita ada punya loading, itu pakai objek aja biar cepet. Objek loading, objek loading resource dia nge-throw nothing juga karena dia nggak punya apa-apa, maksudnya nggak nge-throw apa-apa gitu, jadi nothing aja. Oke, kita udah punya resource nih. Udah itu balik lagi ke live data dari resource resource dari movie response. Movie response. Nah, itu sama dengan live data. Nah, di sini pertama tuh kita ngemit dulu, emit loading ya. Emit loading. Wait. Terusnya si emit resource dot resource dot loading. Terus dia wait, lihat dulu dokumentasinya deh. Gimana ya? Ya pakai try ya, dia nge-try. Try response itu sama dengan kita panggil si repositorinya dot get pas parameter page. Nah, di sini emit dot success ya. Apa? Di sini dia response aja ya. Dia ini kan live data, dia nge-throw live datanya dari si response ini. Oke. Ini nih cage kita kasih http exception yang retrofit ya. Nah, ini dia harusnya nge-emit results.error dari ya. Dot response dot response gimana ya, dot response dot mana sih error response tuh, atau d dot apa ya, apalagi
error body ya, namanya error body response dot error body dot string dot string. Berarti dia tuh let JSON object wait kenapa dia nol ya, wait oh dia langsung to string aja ya, karena dia nggak bakal nge-get itu langsung to string aja ya. Karena dia lihat di ini kita error, mana sih yang error tuh status message, dia langsung string dot to string aja. Ini beres, tinggal kita implementasi di di activity. Nah, kita udah beres bikin view model pattern nih, kita implementasi di activity-nya. Mana activity itu diffuse movie list ya, di sini kita implementasi, kita bikin method private fun, kita kasih observe any change. Nah, di sini kita panggil ya. Belum itu kita buat dulu private file movie view model, itu movie view model by inisiasinya by view model. Oh, kenapa? Karena ini dia belum nge-inherit dari view model. Nah, dia harus nge-inherit view model dulu. Tinggal panggil movie view model dot get popular movie ya. Popular movie 1 page-nya. Nah, untuk cara yang lainnya tuh tinggal gini, panggil lagi objeknya, dia di observe. Nah, ini langsung observable ya, di observable langsung observe this. Nah, ini kita cek it itu tidak null, ini kan tadi ada beberapa variable ya, dari sukses, error, dan loading. Nah, kita pakai when it. Nah, when it-nya apa gitu, it is results dot loading. Dia ngapain gitu, terus is results dot success, ini dot success dia ngapain, terakhir is results dot error, dia ngapain gitu. Nah, di sini saya buat dulu ininya deh, buat dulu adapter buat recycle view. Bikin new package deh, adapters. Sini bikin Kotlin class movie list adapter gitu. Nah, di sini harus nge-inherit dari recycle view
cycle view dot wait, adapter. Sebelum itu kita bikin inner class dulu. Inner class namanya view holder. View holder itu file binding dari movie list binding ya. Movie list ini yang udah saya bikin di starter project. Movie list ini dia kita show layoutnya dulu ya. Ini nih buat movie list. Nah, itu kurang lebih tampilannya kayak gini. Dan ini juga udah adaptif seperti itu. Nah, movie list itu ini dia nanti pakai ini untuk di adapternya. List binding, oke. Di sini dia recycle view dot view holder binding dot root. Nah, di sini adapter dari movie list view mode movie list adapter dot view holder, kasih konstruktor. Terus ini kita implement members. Oke. Nah, sebelum itu, karena di sini kita akan implementasiin pager ya. Di sini kan seperti yang dilihat, ini page 1. Nanti ada beberapa page yang harus di load ya. Kita implementasi pakai diver, oke? Pakai diver. Nah, di sini bikin dulu nih deh. Private file namanya diver callback. Diver callback equal to object diver bukan div util div util dot item callback. Nah, di sini ingat kita pakai data yang movies ya. Pakai data yang movies, mana sih? Movies. Nah, ini dari model data yang movies. Nah, ini objek merah, kita tinggal implement members. Terus, nah, di sini ada item the same ya. Ini kita simpelin aja deh, kayak gini. Kita kasih single. Itu sama dengan old item.id ya. Old item.id itu equal to new item.id. Nah, dia stepnya kalau di R item same, ya berarti dia older sama new itemnya sama gitu. Make sense ya. Nah, ini juga yang R content the same ya, content the same nih. Dia nge-return old item, simple sekali nih. Old item sama dengan new item, cuman gitu. Oke, ini buat diver callback. Kita bikin divernya. File diver itu asing apa ya? Kalau asing list diver nggak salah. Konteksnya adapter mana?
Adapter mana nih? Adapternya ini. This berarti. Koma. Callback-nya. Differ callback. Nah, gitu. Oke. Setelah itu get item count kita kali ini dia kembali nilai differ.getCurrently.size. Terus on create ini bikin file binding dengan movie this binding dot inflate layout inflator dot from parent dot context parent false. Dia nge-return view holder binding. Oh, ini harusnya kok private sih. Ya, belum di ini berarti. Nah, di sini the on bind view holder. Nah, kita nge-set segala yang ada di sini ya, poster path, title, genre, original language, apa ini, date release, rating, dan rating text. Oke, kita jangan nanya dulu. Kita simpelin pakai with ya, with holder dot item view. With lagi atau holder doang ya, holder doang deh nih, holder doang biar bisa binding. With apa ini buat kita si apa arraynya pakai differ dot current list position keberapa gitu. Nah, tadi ada poster path, kita pakai glide dot width item view dot load itu build config dot apa photo base URL. Ini pakai string deh, ini pakai string harusnya. Just ini pakai gini, ini pakai gini. Sorry. Nah, dari berarti di sini poster path. Nah, untuk poster tadi ada title ya, binding belum sorry dot into targetnya binding dot poster. Nah, ini binding dot tadi apa, title dot text itu equal to original title bang. Nah, binding dot language ya, lang dot text itu dengan original language. Binding dot apa namanya, binding dot ada apa aja ya tadi, genre. Oke, genre nanti kita belakangan, soalnya genre itu dia nge-throw-nya dia list dari ID genrenya. Nah, kita nanti ini terpisah, kita request terpisah buat dapetin genrenya gitu. Oke, genre belakangan, berarti tadi apa aja ya, original language, title, ini genre, release date ya, release date dot text itu sama dengan release date binding dot rating text dot text itu sama dengan port average ya, port average dot toString. Nah, sini binding kita ngeset rating bar, mana rating bar? Nah, rating bar dot rating itu port average. Karena
Ini kayaknya harus pakai Elvis. Soalnya dia pakai nullable ya. Jadi kalau null kasih 0 aja. Oke. Beres nih buat tadi tinggal genre. Oke, kita bikin genre dulu ya. Bikin genre. Kita bikin ke API service. Buat genre itu gimana ya? Buat genre, nah ini ada nih. Buat genre tuh dia tinggal genre movie list API key-nya doang ya. Nah, nanti kan kita dapat angka, dapat ID-nya nih. Nanti kita ini masukin ke dalam mapnya integer sama string. Nanti kita ambil stringnya gitu. Caranya kayak gitu. Oke, kita coba implementasi. Get lagi. Get. Tadi apa? Jadi lupa. Genre kita apa aja? Genre movie list. Genre movie list. Nah, suspend fun get movie genres. Query-nya API key doang. Ini ya, kita copy aja yang ini. Query-nya API key doang. Variabelnya key, it must be string. Dia nge-return apa ya? Nge-return wait. Kita belum bikin ininya. Ini Control L di Windows. Copy. Balik lagi ke model. Kita bikin lagi generate Pojo, Kotlin, JSON, single file jangan, parcelable enggak deh, enggak pakai. Ya, enggak pakai. Genre response. Genre response. Paste yang tadi. Tinggal di generate add. Nah, ini genres. Ini kita rename aja deh. Rename genres aja. Nah, coba di sini list dari genres ya. Ini kita jangan pakai null. Sip. Di sini genres tuh ada. Nah, ini kita kasih 0 aja. Sip. Dia nge-return genres. Genre response, sorry. Oke, balik lagi. Nggak balik lagi. Ke ini. Kita ke service, kita ikuti pola ini ya. Service, repository, view model, activity. Kita ikuti pola itu. Berarti selanjutnya kita ke repository. Nah, di sini bikin method lagi suspend fun get genres. Kita samain aja deh. Get genres ya, get moving genres. Samain. Dia nggak punya parameter. Langsung client dot movie genres. Kita pas build config dot API key. Habis itu ke sini lagi. Nah, di sini kita nggak punya loading nih, tapi embed aja deh, embed aja buat loading. Kita duplicate aja, Ctrl D atau Command D. Ngilang. Kita copy aja ini. Ini nggak punya parameter. Resource dari genre response. Wait, ini samain jika punya parameter kayak gitu. Jadi loading embed aja lah. Meski nanti kita nggak bakal implementasiin loadingnya. Oke. Balik lagi ke adapter ya, untuk genre nih, ke adapter. Mana sih adapter tuh? Adapter. Nah, di sini kita bikin private file genre list. Enggak, waktunya cukup ya buat ke search movie. Dan release itu enggak langsung sama dengan aja.
release ya, release dari genres. Nah, genres. Yang ini teh gitu, genres. Nah, di sini kita bikin method fun set genre list. Itu parameternya ada list of genresnya sama genres. Nah, di sini kita pakai this dot wait. This dot genre list dot clear ya. Pertama kita clear dulu. Clear. Baru kita add all dot genre dot add all list. Itu. Sip. Nah, untuk cara bikin mapnya gimana nih? Ini sederhana sih. Di sini tinggal bikin file map. Map sama dengan genre list. Nah, dari array itu dot associate it ya, dot ada apa? Ada ID-nya. Berarti dia integer, map integer string ya. It dot id to berarti apa? It dot name ya. Yang dilihat ini ada it id it dot name ya. Dia akan map dua ini itu. Nah, habis itu ini kan udah bikin map nih. Kita bikin buat penampung mapnya aja. Bikin genres itu equal to string builder ya, string builder. Wait. String builder. String builder. Nanti string builder ini kita append semua genrenya. Berarti gini. Kita cek if genre wait, sebelum itu kita punya genre ID-nya dulu deh. Genre IDs. Genre IDs tuh kita dapetin dari ini ya. Dapetin dari ini. Itu tuh data yang mana model? Mana nih yang mana? Nah, yang ini, genre ID ya. Genre IDs tuh berarti dia harus pakai ke release dulu ya. Dia harus di traduce release dari integer ya, dia integer konstruktornya di sini check if genre IDs itu is not null ya. Buat apa kalau null? Nanti kita cek kalau ID-nya enggak null gitu. Kalau ID-nya si genre ID-nya enggak null, nah di sini kita add ya berarti genre IDs dot add all si genre listnya nih. Jadi dia ini penampung buat kita nanti di append ke map. Dia nge-add all dari genre list ya. Wait, ini harusnya bukan apa? Bukan dia nggak ini, dia bukan ini ya. Dia dapat dari karena yang ini genre ini buat yang ini ke map. Nah, sedangkan yang di add all ini kita ngambil dari response, berarti genre IDs. Nah, gitu. Wait, kok ini ya? Harusnya nih. Oh, iya. Kita bedain aja deh. Nama variabel ini genres ID ya.
genres ID, ini genres ID. Oh, enggak. Ini yang ini nih. Nah, berarti ini juga dia pakai yang ini. Nah, kan ini. Jadi logikanya kan dia nanti genre itu di update ke sini. Nah, nanti genre ini jadiin map. Jadiin mapnya. Terus kita buka genre string boolean nanti di append nih. Kita punya penampung dari array list-nya. Nah, kalau si genre ID-nya gak null nih kan ini ngambil dari response. Ini kalau gak null dia add gitu ke list ini. Nah, gitu. Setelah itu kita loop for genre IDs kok nggak ada aktual yang ini nih. Genre ID is itu enggak. Wait. For data aja kita pakai data in genre IDs ya, genre IDs yang ambil dari response nih. Kita loop data yang ada di genre IDs. Kita append ke genres ya, genres.append. Appendnya apa? Appendnya berarti map ya, map. Jadi gini, map itu kita ngapain mapnya kan tadi ambil ID, key-nya dari ID, kita mau nampilin si namanya. Map ID-nya kita ngambil dari data ya, data. Karena kita nge-loop semua genre yang ada di sini. Loop masukin sini ya. Data ini kan loop data nih, kita loop data dari genre. Misalnya genre ID-nya ada 3, berarti nanti nge-loopnya datanya ada 3 gitu. Data kita pasti pisahin pakai koma. Tuh. Di sini terakhir binding dot genre dot text itu genres sama dengan genres dot drop last. Nah kan di sini ada 2 karakter nih. Kalau dia terakhir kita nggak mau ada koma di terakhir gitu intinya. Ini ada 2 karakter, spasi sama koma. Berarti indeksnya 2, drop last 2. Oke, beres nih. Kita tinggal pakai di sini private setup pun ini nggak bakal keburu deh ke search. Oke lah kita beresin dulu yang populer ini. Setup view. Di setup view ini kita bikin dulu global private linear layout manager, layout filenya mana, private var layout manager private var adapter itu ngambil dari movie list adapter null juga gitu. Nah di sini atasan layout manager berarti layout manager itu sama dengan pakai linear layout manager konteksnya this orientation, kita panggil orientation vertical dan reverse layoutnya false. Untuk yang adapter nih, adapter dot sama dengan movie list adapter. Terus kita binding dot movie list dot layout manager is equal to layout manager binding dot movie list dot adapter is equal to adapter. Tuh.
Nah, di sini observe any change. Kita bikin buat yang itu deh. Private food observe any observe genre aja ya. Genres itulah. Di sini movie model dot get movie genres dot observe this. Ya kita cek aja nih, copy aja. Nah, ini kalau dia kita on error ya, nanti ini on error ini pakai toast aja sih, toast dot make text this message-nya it dot message. Nah, ingat it dot message ini dari mana nih? It dot message ini kan it dia tuh dari observe-nya. Ini kan it resource nih. Resource-nya apa nih? Di sini kan on error. It dot message ini dia ngambil dari ini. Nah, gitu. Dot message toast dot length short aja dot show. Oke, kalau biar berhasil berarti it adapter dot set genre list data it dot data dot genres. Nah, ini kita pakai lab aja nih, data gitu. Nah, dia nge-observe genres ya, tapi saya observe genres dulu. Observe genres. Terus untuk yang view model ini yang apa get popular nih, itu copy aja yang ini deh, kita copy ke sini. Untuk errornya, ntar loading kita bikin private phone private phone is loading, show loading aja, show loading, so loading to binding dot loading dot visibility dot dengan view dot viewnya mana sih, view dot visible. Ini kita samain buat show loading berarti hide loading berarti ini gone aja ya. Gone gitu. Genre kita nggak perlu loading lah. Nah, ini show loading gitu. Kalau error hide loading, nggak boleh loading terus. Nah, di sini on success dia hide loading, terus adapter dot differ dot gitu. Ini tuh harusnya kan ngambil dari differ ini nih, dot ini nih, dot differ dot submit ya, dot submit list it dot data dot result. Ini nggak perlu pakai nolnya. Nah, gitu. Dia nge-submit list data result ini aktual yang ini, list dari moviesnya gitu. Kita observe any change dan setup view. Oke, kita coba run ya. Kita coba run di ini aja deh, di
Simulator. Nggak ngeround. Coba mana. Movieku. Wait. Gue ngelawan sih. Oh, iya, saya lupa nih. Remisinya mana? Hahaha. Aja deh yang di ini. Mana manifest? Iya, ini belum ada permissionnya. Boom. Oh, saya lupa. Ini karena data berhasil ya. Ini data berhasil bentar. Itu karena di tema dark action bar. Nah, ini kita pakai no action bar. Yang darknya juga sama nih, no action bar. No action bar. Dijalanin lagi. Langsung sih ya. Tadi ada loading kan, kelihatan. Nah, data berhasil nih. Cuman dia hanya satu page ya. Mungkin ini ke search ini nggak bakal keburu. Tapi kita coba ini deh, kita coba implementasi pagingnya. Itu ada beberapa cara sih, pakai paging source lah, pakai apalah, banyak lah caranya. Tapi di sini saya pakai cara yang paling mudah aja, soalnya ngejar waktu juga. Oke, untuk ngubah itu harus ke API service. Mana nih di sini? Dia harus pakai response. Response mana sih yang namanya retrofit? Response dari movie response-nya. Nah, ini ke view modelnya. Nah, ini kan merah nih. Ini nggak bisa kayak gini caranya, itu nggak bisa. Oke, yang pertama tuh kita harus punya page private namanya apa ya, popular movie page itu sebenarnya dengan satu misalkan ya. Oh iya, filenya mana? Var deh, nanti kan diupdate. Dengan satu itu init untuk ini, untuk apa, di requestnya. Oke, setelah page kita perlu yang namanya nanti kan itu tuh kan nanti ditambah listnya ditambah lagi nih, perlu namanya private var si movie listnya, berarti response itu ditambah lagi popular movie response to popular enggak, itu di movie response kan satu ini ya, satu kelas aja sama dengan no. Terus kita punya live data terpisah, private var popular movie response itu dengan mutable live data dari resource movie response gitu.
kita bikin buat getnya file ini var, nanti kan ini update ya, file popular movie response itu sama dengan enggak, ini dia harus live data, dari resource mana sih namanya, resource movie response sama dengan get ini gede langsung sama dengan movie response. Wait, ini kok merah? Udah. Oh, ini karena ini kayaknya dia kan mau wait, movie response kan ini mana satu lagi, wait, ini sama, berarti kita bedain nama popular movie data. Nah, ini katanya required-nya ini kita hapus aja deh. Ini nggak butuh. Wait, tapi dia butuh. It's time for model movie data to table live data. Wait, ada something aneh ya. Ini kan live data dari resource movie response. Apa dia gak boleh ya? Live data, live cycle kan. Nah, kenapa tadi dah? Oke, kita punya page, movie response dan live datanya terpisah ya. Selanjutnya itu harus bikin ini kita copy aja ini kita komen aja dulu, atau ini ganti aja deh, ini ganti ini juga dia nggak perlu nge-return apa-apa. Nah, di sini pakai view model scope dot launch untuk ini si suspend functionnya di sini punya popular movie data dot post value. Pertama kan post value kita nge-throw resource loading dot loading. Wait, ini apa dah? Found resource load. Wait. Ini kan mana nih response resource nah sip. Di sini kita punya file response. Nah, response ini ngambil dari repository .get popular movie page. Ini actualnya nggak gini sih, ini actualnya pakai popular movie yang di atas ya. Nah di sini saya bikin ini deh, private
phone handle apa ya, popular movie response itu response dari movie response, tapi dia ngemain nilai resource dari movie response gitu. Nah, di handle ini ngapain nih? Di sini kan nanti kita ngecek nih pertama, terus nanti kan kita scroll di on scroll itu nambah lagi datanya gitu. Nah di sini return if response is successful ya, kerusuhan sukses nih. If response is successful, response.body let kita let popular page plus. Terus kita ngecek lagi. Nah, kita kan kalau response-nya nggak nol nih, atau sukses. Nah nanti kan dia nge-scroll, dia nambah lagi datanya plus dia nge-increment page-nya gitu. Kita cek lagi if popular response, movie response itu kalau dia nol nih, kalau dia nol dia popular movie response dengan isi it dot result, isi it aja deh, nanti resultnya di sana, isi it aja. Else file misalnya di sini punya old movies itu equal to popular movie response dot result. File punya new movies itu dengan it dot results. Nah, itu actually dari ini nih, response.body ya. Nah, di sini karena kita akan mutable ke yang movies ini, list movies ini yang di response. Nah, ini kita ubah ke mutable list gitu. Ubah ke mutable list. Wait, belum ke sini. Tadi di mana? Di view model ya. Nah, di sini old movies dot add all ya. Add all new movies. Jadi old movies itu kan yang pertama nih. Old movies kita sebut old movies yang datanya 20. Nanti kan ada request lagi nih, ditambahin sama new movies itu gitu. Jadi datanya nambah. Itu konsep paging sih untuk sederhana. Tapi kenapa ya ini error? Wait. Found unit. Record found unit. Oh, iya. Belum. Di sini habis ngecek itu baru resource dot success
itu popular response KLPs. Kalau nul dia pakai response dot body. Wait, ini harusnya iya beneran dia nge-return if ya, harusnya sejajar sama yang ini return if. Wait, coba gini aja deh, kita cek aja dulu, ngecek return ini. Nah ini kenapa results movie response kan? Wait, karena dia nul. Moviesnya nul, kenapa? Wait, oh required-nya tuh, oh ini gini nih, kita pakai ini. Nah, berarti ini bisa di sana dong returnnya. Oh masih error ya. Wait dulu. Ini ngereturn ini dulu, ngereturn itu. Successful return itu else. Nah, kalau enggak dia nge-return error ya. Return resource dot error response dot error body dot string sini dot string dot wait atau dot string aja deh, dot tambah cepat aja deh, dot to string. Ini apa? Nah ini nih wait, ini kok dia harus ngecek ya, required-nya tuh movies tapi mutable-nya movies. Popular movie response suruh aja dah. Wait, nah gitu juga bisa deh. Ini nih kenapa ya, found mutable list movies collectionnya required movies. Kok dia nol ya? Ya gini aja deh. Nah di sini response, berarti di sini apa namanya? Di popular ini post value, ini ada value, ada post value. Bedanya ini sih, kalau post value di background, post value berarti handle response dari response gitu.
Tapi responnya merah. Ini kenapa dah? Wait, movie response. Oh, ini nggak perlu. Wah, ini juga harusnya nih. Wait, ini juga harusnya bisa nih. Oh, tetap ketang. Oke dah. Kita tinggal observe yang ini nih, tinggal observe yang itu. Berarti di sini nih, pertama observe dulu yang di change ini. Get popular movie. Oh, di sini nih. Movie model dot get popular movie. Nah, di sini berarti ini ngambil dari popular movie data. Nah, seperti itu. Untuk ini untuk apa? Pagingnya tuh dia di recycle view. Di recycle view. Oke, kita bikin di mana ini? Nah, di sini aja deh. Private file scroll namanya scroll listener object object on scroll listener on scroll listener itu harus command O kalau salah, bukan apa ya, command I, manual berarti. Nah, ini on scroll state change ya, on scroll state change di sini check if not recycle view dot can scroll vertically apa sih directionnya satu ya. Nah, developer model dot get popular movie. Ya udah. Ini kan ini on slot ini nanti kan ketika scroll nih udah di akhir page, udah di akhir data, dia nambahin lagi gitu. Nah, di sini tinggal binding dot movie list dot apa yang namanya tuh scroll state. So dengan bener gak sih scroll state, bentar saya lupa lagi. Add scroll listener ya, add scroll listener, add on scroll listener, panggil scroll listenernya. Oke, kita coba. Apa nih? Itu gimana deh? Movie list. Di mana ini? Oh, iya ini juga nih mana? Diver subject data result dot to list ya. Ini harus to list lagi. Apalagi nih? Coba rebuild. Aman.
Jalan nggak ya? Nih, itu terus, nah loading kan tadi ada loading, nah ini nambah data, loading nambah data lagi, loading nambah data lagi, loading lagi, loading nambah data, loading nambah data lagi. Banyak datanya, loading lagi. Nah untuk logger itu bisa dilihat di run. Nah ini loggernya nih, respon at success atau errornya di sini kelihatan nih. Mungkin untuk search kita nggak bakal bisa implementasi ya, sama detail juga nih, soalnya waktu. Tapi ini bisa sih nanti saya selesain buat detailnya, di push ke GitHub juga nanti sama saya. Oke, gitu caranya buat implementasi apa MVVM di REST API ya, di REST API menggunakan retrofit. Tadi lihat di sini kita punya remote data source itu dari API service ini. Nah, ini data source, remote data source. Oke. Terus repository pattern ya. Repository pattern ini ya, dia cuma manggil function atau method yang ada di API client tadi. API service tadi. Dengan apa? Harus pakai, dan harus pakai suspend. Nah, ini kenapa pakai suspend? Karena biar dia running on background gitu. Biar nggak berat ke aplikasinya juga. Nah, di sini untuk data-data yang terkait secret itu disimpan di build config ya, di sini. Disimpan di sini. Nah, ini di sini repository pattern terakhir ada view model layer. Nah, nggak terakhir sini yang apa? Selanjutnya ada view model layer. Nah, di view model layer ini semua data akan dikalkulasi di sini, akan diproses. Yang nantinya akan diobserve di activity-nya gitu. Nah, untuk cara yang apa nih? Cara yang mudah untuk diimplementasiin ya seperti ini. Ada cara yang lain itu, kalau saya jelasin panjang sih. Itu nanti ada API client, terus response-nya di enqueue, ya itu panjang lah caranya. Nah, ini cara yang paling efektif dan ini cara paling simpel gitu menurut saya. Tapi kalau misalkan kalian punya cara yang lebih efisien, itu boleh sih pakai yang cara itu. Ini sampai saat ini saya masih baru nemu cara yang seperti ini buat diimplementasiin. Nah, ini tadi di sini pakai dua cara nih, pakai yang ini, terus pakai yang ini. Nah, kenapa ini diubah nih? Karena kita nggak pakai paging source. Nah, kalau pakai paging source tuh pakai yang ini bisa. Tapi itu harus bikin dulu paging source-nya, itu lama. Nah, ini saya ubah dia return value-nya menjadi response dari movie response-nya, dan nah live datanya dipisahin lagi, terus di sini ada popular movie ini tuh init dari page 1. Nah, nanti kan dia request lagi nih ke bawah, dia habis, dia request lagi di sini nih. Di popular movie-nya ini plus request lagi, nanti old movies yang ini kan per ini tuh 20 datanya. 20 itu 20 awal itu saya katakan old movies. Terus nanti kan request lagi nih. Page kedua nih. Nah, dia masuk ke new movie. Si old movies ini, kalau si new movies-nya enggak null, old movies ini ditambah sama si new movies-nya. Jadi datanya enggak ke replace tapi nambah gitu. Itu cara apa? Handle paging tanpa menggunakan paging source. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada pertanyaan boleh, masih ada waktu beberapa buat tanya jawab, dipersilakan. Kayaknya nggak ada pertanyaannya, saya end aja untuk mempersingkat waktu. Oke, saya akhiri, cukup sekian dari saya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf juga apabila terdapat banyak kesalahan. Di sini juga saya lagi belajar ya. Dan juga semoga ilmu bermanfaat. Untuk projectnya itu silakan bisa fork, dan saya juga open untuk pull request. Oke, saya akhiri. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.